Rohmu hiburku, Kau angkat segala bebanku, Kau peliharaku, sehelai rambutku jatuh di hitungnya, ku jadi biji matamu ada di hatimu. Ini hambamu, jadikan ku alatmu yang berkenan padamu. Ke gunung kudusmu ku serahkan hidupku, hanya untuk kemuliaan namamu. Mari kasih tepuk tangan yang paling bagi Allah. Ku rindu dekatmu, Rohmu hiburku, Kau angkat semua bebanku, Kau peliharaku, sehelai rambutku jatuh di hitungnya, ku jadi biji matamu ada di hatimu. Mari sembah Dia. Ini hambamu, jadikan ku alatmu yang berkenan padamu. Ke gunung kudusmu ku serahkan hidupku, hanya untuk kemuliaan. Mari angkat tanganmu, katakan ini hambamu, jadikan ku alatmu yang berkenan padamu. Ke gunung kudusmu ku serahkan hidupku, hanya untuk kemuliaan namamu. Siapa yang percaya hari-hari ini kita adalah hamba-hamba Tuhan, boleh angkat tanganmu. You're the servant of the Lord today and forevermore. Dimanapun kita ditempatkan, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, baik ibu rumah tangga, mungkin mengurus rumah, pekerjaan, di marketplace, di bisnis, di pelayanan, dalam gereja, kita percaya setiap kita punya kepercayaan dari Tuhan yang harus kita jaga hari ini. Yang setuju katakan amin. Sampai Tuhan datang kali yang kedua, yang saya percaya gereja dan gembala di tempat ini mempersiapkan Bapak Ibu Saudara bukan hanya menyambut kedatangannya, tapi punya karakter Kristus di dalamnya. Yes. And today, biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara lewat pujian yang diciptakan oleh gereja Bapak Ibu Saudara dari hati semua pelayan di tempat ini, kita ini hanya hamba. Mari rendahkan hati dan dirimu, sembah Tuhan melalui pujian ini. Dan biarlah ini menjadi motivasi, visi kita, bahwa kita akan setia sampai akhir, sampai Tuhan jemput kita. Sama-sama katakan, ini hambamu, jadikan ku alatmu yang berkenan
jemaat sama sendiri katakan. Ini hambamu. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dan sembah Tuhan melalui pujian ini. Padamu ke gunung kudusmu ku serahkan diri. Hanya untuk kemuliaan namamu. Mari kasih tepuk tangan baik buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, ini hambamu, jadikan ku alatmu yang berkenan padamu. Ke gunung kudusmu ku serahkan hidupku. Hanya untuk kemuliaan. Lebih lagi katakan, ini hambamu. Jadilah seturut kehendakmu Tuhan yang berkenan padamu. Ke gunung kudusmu ku serahkan hidupku. Hanya untuk kemuliaan. Saudara sendiri katakan, ini hambamu. Kami mau jaga perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Ku serahkan hidupku hanya untuk kemuliaan. We sing it one more time across the building. Say, ini hambamu, jadikan. Pakai kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Ini hidup kami. Merendahkan hati dan diri ego kami Tuhan hari ini. Ke gunung kudusmu ku serahkan hidupku. Hanya untuk kemuliaan namamu. Hanya untuk kemuliaan namamu. Hanya untuk kemuliaan namamu. Glory, haleluya. Tidak henti-hentinya Tuhan, kami rindu untuk selalu dekat kepada Tuhan. Tapi kerap kali dunia selalu menggoda dan memberikan jalan-jalan yang merintangi kami. Tapi biar hari ini juga, biar firman-Mu Tuhan membuka jalan, sehingga firman-Mu Tuhan ada di dalam hati kami. Sehingga hati kami menjadi tempat perbendaharaan firman Allah. Sehingga hati kami boleh menjadi tempat roh Tuhan, di mana ada ketenangan, di mana ada damai sejahtera, di mana ada kebahagiaan. Segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan akan hilang sendiri. Sebagaimana terang itu datang, maka gelap akan menyingkir. Biar hari ini firman-Mu menerangi hati kami, sehingga kami punya damai sejahtera, dan iman kami tumbuh, sehingga kami boleh mengasihi sesama kami, mengasihi juga keluarga kami, istri, anak, suami, bahkan sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kau memberkati kami semuanya. Kami yakin Tuhan, firman-Mu akan memulihkan kami, akan memberikan kekuatan, menyembuhkan, dan memberkati kami. Bagi kami yang punya masalah, persoalan dalam pekerjaan, karir, studi, keuangan, pergumulan, apapun juga Tuhan, bahkan ketakutan, Engkau berikan kepada kami kebebasan, pemulihan, kesembuhan. Dan kami percaya itu, karena itu adalah milik orang percaya dan milik Tuhan
yang kau berikan dan janjikan kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, kita akan bacakan Mega Project Karakter Kristus. Dan hari ini kita akan baca yaitu yang hari Kamis. Karena kita punya Mega Project ini setiap hari itu 4 karakter yang harus dilatih. Dan setiap minggu kita akan ambil satu hari supaya 28 karakter itu bisa mencampur dalam hidup kita. Ikutin kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Kamis. Sabar, ramah, jujur, berhikmat. Sabar, ramah, jujur, berhikmat. Ya. Sebelum duduk, kasih istrinya atau suaminya sabar ya. Kalau nggak ngomong, nggak boleh duduk. Sabar, Tuhan pasti tolong. Sabar pasti ada jalan keluar. Oke, kita lihat dulu kitab untuk membaca, untuk mengerti karakter Kristus. Kita lihat dulu Amsal 15 ayat 26. Saya juga terkejut ketika baca ayat ini. Kita lihat dulu. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi perkataan yang ramah itu suci. Ini mengubah hidup saya dan semuanya. Saya pikir kalau suci itu saya tidak berbuat jahat. Saya tidak berkata-kata yang macam-macam. Atau mungkin juga saya tinggal di gereja. Saya melayani. Ternyata saudara itu agamawi. Ternyata kesucian itu juga ketika kita ramah itu suci juga. Itulah karakter kita. Kita bisa di gereja kita berpura-pura. Ketemu orang kita berpura-pura. Tetapi Tuhan ingin supaya kemanapun kita pergi. Perkataan kita harus ramah. Karena itu firman ada di hati kita. Gak akan firman itu ketus saudara. Firman itu akan menyegarkan kita, menenangkan hati, memperbaiki kelakuan. Kita lihat hal yang kedua dulu, Amsal 16 ayat 32. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Banyak orang tidak sabaran. Apalagi di Jakarta. Kalau nyetir, saudara, di mana-mana seperti itu. Tapi kita belajar untuk sabar. Sabar berarti ada sesuatu yang merintangi kita. Karena kalau kita lihat baca sabar ini melebihi seorang pahlawan. Pahlawan itu adalah sesuatu yang hebat sekali. Dan jarang ada orang jadi pahlawan. Dan pahlawan itu biasanya gelar pahlawan itu kalau sudah mati. Tetapi kita ini saudara disebut melebihi pahlawan-pahlawan. Kalau hidup kita sabar. Menghadapi keluarga, menghadapi masalah, menghadapi istri. Pentingnya itu sabar. Karena sabar itu roh Allah bekerja untuk mengalahkan segala emosi, hawa nafsu kita yang dikuasai oleh roh jahat. Sehingga kita amarah. Mungkin karena pekerjaan kita gagal. Mungkin karena kita kalut. Mungkin karena ada hal yang tidak bagus. Iblis masuk membuat darah mendidih. Dan firman Allah itu menenangkan. Supaya kita harus belajar sabar. Tinggal kita. Antara iblis dan Tuhan menang mana? Antara iblis dan Tuhan menang mana? Kau tidak yakin begini? Tuhan. Tapi kenapa kita marah? Kenapa kita kalah? Karena kita pro kepada iblis, kita pro kepada kemarahan, kita pro kepada emosi. Sehingga pekerjaan, rumah tangga, kesehatan kita hancur. Amarah itu merusak diri kita. Amarah itu merusak sendi-sendi kita, merusak jantung semuanya. Tapi semangat itu bukan amarah. Menguatkan hidup kita. Sebab itu tema kita hari ini adalah iman membuka jalan. Apa itu iman? Sulit diomong. Iman itu percaya walaupun tidak melihat. Iman itu satu pengharapan yang pasti. Walaupun belum tentu belum terjadi, tapi dia pasti.
Sehingga hidupnya orang percaya walaupun ada masalah apapun juga, dia mau goyang sekalipun kembali harus tenang. Kenapa? Karena dunia bisa menggoyang kita, tapi iman akan meneguhkan kita. Omongan di kiri kanan tidak menjanjikan, tapi firman Allah menjanjikan. Saudara percaya dunia atau percaya Tuhan? Harusnya percaya Tuhan. Jangan sampai pro dunia. Itulah saudara. Makanya disebutkan iman membuka jalan. Kita mulai dulu. Matius 17 ayat 14 sampai dengan 21. Iman menjadikannya mungkin. Karena dia membuka jalan. Semuanya mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita di situasi yang sulit sekali. Selalu saya ketemu sama teman-teman sulit. Pak sulit. Rasanya gak mungkin. Waktunya Allah bekerja. Waktunya imanmu kembali kepada Tuhan. Amin. Bukan engkau tenggelam dengan berita yang tidak mungkin. Karena waktu tidak mungkin itu Allah berkata, nah sekarang waktuku aku berjalan. Karena ini bukan pekerjaanmu. Inilah pekerjaanku. Karena imanmu sudah bekerja dalam kehidupanmu sehari-hari. Percayalah kalau arah turut campur. Kita baca dulu. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu. Datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ayan. Saudara ada menggigil-menggigil. Sekarang ayan sudah nggak ada. Cuma orang yang marah-marah, emosional, kadang ini, kadang itu. Nah itu kita lihat harus hati-hati. Penyakitnya ayan sudah hilang. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dan ketika Yesus menegur dia, lalu keluar setan itu. Ternyata yang membuat kita hal-hal yang tidak baik, iri, sakit hati, kecewa, marah, sampai akhirnya merusak badan kita, merusak tetangga, merusak semua. Ternyata setan yang kita tidak sadar. Daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika. Ketika murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, percaya dengan janji Tuhan. Percaya ada harapan yang pasti, walaupun tidak terlihat. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan bahkan takkan ada yang mustahil bagimu kalau iman itu bekerja. Saudara, itu kasih itu muncul. Kalau kasih itu muncul, punya belas kasihan. Punya belas kasihan, akhirnya timbullah kekuatan Allah yang muncul dalam hidup kita. Contohnya seorang ibu yang gak mampu, mungkin sakit, ditinggal suaminya, meninggal dan dia sendirian. Saudara lihat itu. Dia gak mampu apapun juga. Anaknya, ma aku kok belum makan, belum bayar uang sekolah, ma dan sebagainya. Apa yang terjadi? Kalau ibu itu tidak punya kasih, dia tinggalkan, mati bersama. Tetapi karena kasih, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Anak itu tumbuh besar tetap. Kenapa? Allah bekerja ketika iman melahirkan kasih di dalam hidup kita. Sebab itu ketika kita percaya Tuhan, kita punya iman. Tapi iman itu harus bertumbuh untuk mengasihi sesama, keluarga dan semuanya. Sebab itu iman menjadikan mungkin. Satu hari ketika saya naik pesawat terbang, ya bukan hampir sering kali saudara.
Saya naik pesawat terbang. Ternyata tiba-tiba mendung. Gerimis. Mulai kapal goyang sedikit, pesawatnya goyang. Orang pada takut semua. Saya takut, ya ada kecil tapi kita harus percaya. Takut tidak mungkin tidak ada. Kita bukan orang munafik. Tapi iman harus mengalahkan semuanya. Amin. Dan itulah waktu ketakutan, iman kita diuji. Percaya dengan kuasa Tuhan atau tidak percaya. Aku tambah takut, berarti imanmu lagi di bawah. Ternyata pesawat itu mulai. Terus agak gelap. Saudara, kita jadi bingung. Saudara kan bingung. Gelap dari mungkin. Pilot cuma melihat sebentar, cuma berapa puluh meter saja. Tapi dia bisa mendarat dengan baik. Kenapa saudara? Karena bukan kabutnya itu yang merusak, tetapi kabut itu hanya merintangi. Tetapi di balik kabut itu tetap ada jalan, betul enggak? Cuma tidak terlihat. Tetapi pilot ini, dia memakai komunikasi dengan yang menara. Karena pasti ada. Sehingga di tengah-tengah yang tidak kelihatan, dia masih bisa mendarat dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai penumpang, percayalah Roh Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Amin. Roh Allah bekerja dan jalan segelap apapun juga. Saudara, tetap jalan. Ditertutup apa saja, tetap jalan. Amin. Jalan tidak akan kalau tertutup, bukan jalan, tidak mungkin. Gitu loh. Jalan itu tetap jalan. Makanya ketika saudara hidup di dalam Tuhan, percayalah bahwa jalan itu selalu ada. Amin. Itulah hidup yang sesungguhnya. Kerap kali kita hanya cuma melihat awan gelap. Kita tidak pernah melihat saudara bahwa di balik awan masih ada terang itu. Saudara lihat sekarang ini mendung. Apakah matahari tidak ada? Tetap ada. Cuma tertutup. Tapi kita yakin dia ada. Itu namanya iman. Percayalah kepada Tuhan. Waktu saya 10 hari ini perjalanan, yaitu pindah sana pindah sini kan di off fire. Setiap hari KKR sini pindah sana. Saya naik mobil dari Surabaya pergi ke Jawa Tengah, ke Semarang, Solo, Magelang, Wonosobo, hampir ke Purwokerto, hampir ke semuanya. Tapi berhenti di Wonosobo. Itu perjalanan 7-8 jam. Dari Wonosobo ke Surabaya. Dan saat itu saya ibadah jam 6, jam 8 selesai, malam. Dan jam 8 selesai, saya berkata ini pulang sampai jam berapa? Perkiraan jam 3, belum nanti kita kencing macam-macam bisa 3:30 Pak. Dan besok saya mesti khotbah lagi, gimana caranya? Bapak tidur di mobil, mana bisa tidur? Ya sudahlah kita jalan. Saudara apa yang tahu? Itu jalanan dari Wonosobo selama hampir 3 jam itu belok terus. Itu yang nyetir pendeta Andri. Jadi saya tenang saja, dia punya anak 2, masa mau mati? Betul nggak saudara? Nah kalau saya sopir saya enggak kenal, waduh ini punya utang bisa mati repot. Jadi saya duduk gini, Dre tenang deh, iya aku ya sudah jalan. Ada berapa ratus truk disalib, saya cuma duduk di belakang cuma ada gini, aduh gawat juga. Tapi saya tenang, kenapa? Nah dia punya anak kecil, masa dia mau bunuh diri? Dia punya pandangan, jadi saya nonot aja kamu takut mati ya, saya ikut aja tenang-tenang. Saudara, karena tenang saya lihat WA. Lihat terus, lama-lama pusing juga saudara. Pusing kenapa pusing? Karena kamu tidak melihat jalan, kamu terlalu melihat berita. Dalam hidup juga sama. Tuhan memberi kepada kita pengharapan jalan, tapi kita hidupnya pontang-panting. Karena kita selalu mendengar berita kiri kanan. Kok diam semua ini? Kelihatannya saudara bukan mendengar, jago buat berita. Mungkin begitulah. Makanya saudara pusing, orang lain pusing. Gitu loh. Dari situ ketika saya mulai pusing ini, aduh saya gak pernah pusing begini, Andri tau ngebut sekali. Gitu.
Waduh, saya mau ngelarang nggak bisa. Kita mesti buru-buru cepat pulang sebelum jam 2 supaya bisa mandi, bisa sehat. Akhirnya saya cuma dapat ide. Lihat jalan, bukan lihat berita. Hidup di dunia ini Tuhan itu membuka jalan bagi kamu. Sehingga kamu tidak usah dengar berita kiri kanan, kamu akan mabuk. Setelah jalan enak saudara. Berapa truk salib, tegang juga, jalan kecil belok-belok saudara. Setelah selesai belok-belok, mereka berkata gini, aku mau kencing. Saya bilang, nggak bisa kencing, jalan terus. Orang bilang, lo kenapa? Saya juga mau kencing, jalan terus. Lo kenapa? Kalau kamu kencing, disalip truk 100 lagi, kita nyalip lagi capek, tahan semua. Tunggu setengah jam, semua tahan semua 1 jam. Sampai kita semua jalan cabang ternyata belok, sekarang silakan kencing. Gara-gara masalah kecil, kita mengulangi persoalan kita. Karena kita tidak bisa menguasai diri kita. Amin. Kita sudah berjalan cukup panjang, melewati ratusan truk, ratusan bus dengan risiko yang berbahaya. Gitu. Mengapa gara-gara cuma merasa mau kencing, kita nggak bisa menguasai diri, kayak anak kecil aja. Gitu. Kita tahan dong setengah jam. Saya bilang sama dia, tahan setengah jam semua. Kamu pikir saya tidak kerasa kencing? Tahan. Gitu. Belajar menguasai diri. Masalah sudah kita lewati. Jangan kembali ke masalah lagi. Kuasai dirimu. Jadilah tenang. Belajar sabar. Disitulah rencana Allah terjadi. Akhirnya, saya tidak tahu melewati jalan apa itu. Tempatnya tembakau itu. Waduh Pak, sudah tenang. Mana truknya? Banyak belok kiri. Sudah kita berhenti cari tempat kencing sama ngopi. Selesailah semuanya. Hidup itu saudara perjalanan. Iman itu adalah perjalanan. Iman itu bukan di tempat. Makanya Tuhan berkata kepada Abraham. Abraham, loh aku punya iman. Semua orang gak punya iman. Pergilah ke satu negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Iman itu berjalan. Bukan statis. Hidup itu harus kreatif. Hidup itu tidak boleh dikalahkan dengan ketakutan dan tidak berani untuk berkembang. Khususnya berkembang dalam arti, yaitu hiduplah, percayalah kepada Tuhan Allahmu. Itu penting sekali saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu kita lihat poin yang kedua, yaitu selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Selalu ada, katakan selalu ada jalan dulu. Yakin? Ini kalau tiba-tiba hujan, gelap semua. Gelap semua. Saudara yakin enggak bisa jalan ke mobilmu? Nah, jangan melihat gelapnya. Tapi selalu ada jalan dalam hidup ini. Makanya kita lihat dulu firman Tuhan, Ibrani 10 ayat 20 sampai dengan 25. Karena Tuhan telah membuka jalan yang baru. Bukan jalan yang menuju kutuk. Tapi jalan yang menuju berkat dan damai sejahtera kebahagiaan. Dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Kok dirinya sendiri kenapa? Kata Tuhan berkata, akulah jalan. Kenapa harus dirinya sendiri? Tuhan berkata, akulah pintu. Amin. Ketika semua pintu tertutup, dialah pintu yang siap terbuka. Ketika semua jalan tertutup, dialah jalan. Ayatnya, akulah jalan, akulah pintu. Makanya dikatakan, belum selesai itu. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya. Terus, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh. Bukan goncang. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi segala kejahatan hidup kita harus dibuang semuanya. Kejahatan itu muncul karena ambisi. Kejahatan muncul karena iri hati. Kejahatan muncul karena emosi. Dan kejahatan muncul begitu banyak pasti dari godaan lainnya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan
tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Suami, istri, keluarga itu harus jadi surga kecil. Amin. Tadi pagi saya bilang kebiasaan saya. Saya mesti pagi secepat apapun, urusan apapun juga saya mau rapikan secepat mungkin. Tapi kalau ada waktu saya rapikan rapi. Walaupun sedikit, namanya kita kan banyak kerjaan. Saya rapikan. Apalagi ketika saya tinggal, nggak ada orang. Tapi saya tinggal bersih. Takutnya satu, kalau tiba-tiba ada tamu datang. Loh rumahnya kok berantakan. Padahal 100 kali bersih terus. Hanya waktu itu kotor. Pas orang datang, image-nya Frankie berantakan. Tidak bisa dirubah. Jadi kebiasaan baik itu harus tetap dijalankan. Sekali kita emosi, marah, suruh banting begini, gitu saudara. Orang langsung, ini kelihatannya emosional bahaya ini. Padahal nggak pernah seperti itu. Makanya menjaga diri itu penting sekali. Untuk kebiasaan baik, kebiasaan sabar, nggak gampang. Tapi terus dilatih dalam hidup kita. Dan kenapa harus saya rambut sampai bersih-bersih, saudara? Itu coba kalau anak datang, istri atau suami datang, rumah berantakan, pasti suasana tidak baik. Gampang berkelahi, gampang marah, gampang semua. Tapi kalau dibersihkan rapi, lebih dari hotel, dia duduk nikmati semuanya. Mengurangi masalah terjadi, menikmati dengan baik. Dan yang ketiga, belum selesai, ini baru poin kedua, cuma ceritanya ketiga. Kenapa saya bersih-bersih rumah itu? Saya selalu berpikir, bukan cuma tamu datang. Siapa tahu malaikat Tuhan nunggu saya, dan Tuhan datang di rumah saya. Minimal datang nikmati rumah saya. Tapi mungkin, gak mungkin. Percaya, karena Allah itu bukan datang, Allah itu hidup di dalam kita. Ketika kita masuk kamar, ketika kita ada di rumah, Allah bersama dengan kita. Bagaimana Allah melihat kotornya rumah kita, bagaimana joroknya tingkah laku kita, saudara. Allah itu melihat kita bagi orang yang percaya. Jadi hari ini bersihkanlah itu semuanya dengan baik. Amin. Itu penting sekali untuk satu kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa tanpa sadar. Dan dikatakan buka jalan. Saya mau kasih saudara contoh yang bagus. Musa itu tahu jalan menuju ke Kanaan. Musa itu siapa? Musa itu orang Israel. Yang tinggal di satu negeri namanya Mesir. Terus mereka ditindas. Diperbudak. Terus Tuhan datang kepada Musa. Musa, bawalah bangsa yang diperbudak, bangsa Israel ini kembali ke tanahnya. Maka Musa, saudara, membawa. Dia tahu jalan karena dia pernah ke sana. Tetapi kemudian jalan itu salah. Kata Tuhan belok ke kanan. Loh, kok belok? Akhirnya di depan itu laut. Musuh orang Mesir gak terima karena budaknya hilang semua. Jadi dia kehilangan harta itu. Dia mengejar. Nah, Musa di depan laut. Bukan tidak tahu. Orang berkata, Musa, kamu salah jalan. Kami mati semua di tempat ini. Depan laut, belakang musuh. Ternyata Tuhan berkata, selalu ada jalan Tuhan. Kata Tuhan, angkatlah tongkatmu, ulurkanlah. Laut itu terbelah jadi dua. Dan mereka jalan. Mereka jalan, musuh masuk, tenggelam dia. Tapi mereka keluar. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu semuanya. Kalau saudara melihat laut terbelah jadi dua, heboh enggak? Wah, pasti heboh dong. Terbelah jadi dua itu heboh sekali. Tetapi kalau menurut saya, itu mujizat tidak perlu dibesarkan. Karena menurut saya waktu laut terbelah jadi dua, itu adalah jalan.
Jangan cuma, oh mujizat, aku butuh mujizat. Saya tidak, bukan tidak butuh mujizat. Mujizat itu di bawah iman saya. Mujizat itu kalau kita punya jalan, pasti rintangan apapun juga akan hilang sendirinya. Tuhan sedang membuat jalan untuk hidupmu. Melalui mujizat ataupun tidak. Jangan berharap mujizat, tapi lihatlah jalan itu. Amin. Dia selalu buka jalan bagi kita. Itu penting sekali. Nah, waktu saya di Wonosobo, orang berkata begini, Pak Fengi, di Wonosobo kita tinggal di villa, di Gunung Dieng. Saya bilang, oh bagus untuk PM. Ya, oke. Saudara, sampai di situ, waduh dinginnya luar biasa. Itu di kamar kedinginan sekali. Bangun pagi, karena mau pastor message. Saya mau pastor message. Ayo, De Andre, kan dia masih gini. Ayo cepat. Selagi kelihatan bagus. Masih mandi. Selesai, gak kelihatan. Kabut semuanya. Jadi kita duduk diam gini. Ya kabut gimana ya? Oh saya ada ide. Tunggu sebentar. Pasti ada jalan. Amin. Gak sampai 1 jam. Kabutnya pelan-pelan hilang. Tinggal sedikit. Pas. Kalau tadi tidak ada kabut bagus. Sekarang ada kabut sedikit. Jauh lebih bagus. Ternyata diambil bagus sekali. Pemandangannya kelihatan. Tapi banyak orang tidak menyadarin. Ketika ada kabut itu, orang sudah putus asa. Di balik kabut selalu ada yang indah. Kabut itu tidak menghilangkan pemandangan, hanya menutupi pandangan kita. Masalah itu tidak akan pernah bisa menghilangkan rencana Allah dalam hidup kita. Hanya cuma menghalangi saja. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nah, saya tetap berkata selalu ada buka jalan. Yosua juga ketika dia berjalan, waktu menggantikan Musa, dia berjalan yaitu dari tanah gurun pasir menuju ke negeri Israel. Ada sungai Yordan saat itu, sungainya besar dan meluap-luap. Apa yang terjadi kata Tuhan, masuk ke air itu. Mereka ketika masuk ke air terbelah jadi 2. Sungainya terbelah jadi 2. Mereka jalan. Saudara terkejut enggak lihat sungai terbelah jadi 2? Kalau saya melihat itu jalan. Amin. Karena mereka tidak buka jalan, tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Jangan cuma melihat mujizatnya, nanti saudara berharap mujizat. Nanti hidupnya cuma mujizat. Tetapi ingat, Tuhan buka jalan. Itu nomor 1. Akhirnya mereka jalan. Nah kalau mujizat lain dong. Musa lebih hebat, kenapa aku lebih kecil? Nah, berantem tidak. Mereka tidak berantem karena mujizat besar atau kecil. Mereka melihat itu selalu ada jalan. Saudara mungkin mujizat kecil, ada yang tidak punya mujizat, ada yang mujizat besar, gak usah sombong. Itu gak usah dibesarin. Yang penting itu ada jalannya. Loh kenapa seperti itu? Yesus dibaptis di sungai Yordan. Yesus itu Tuhan. Mestinya berkata begini, aku Tuhan. Kalau Musa membelah laut jadi 2, Yosua membelah sungai jadi 2. Aku karena Tuhan, bikin yang lebih hebat. Aku mau dibaptis, air sungainya naik ke atas. Bukan terbelah jadi 2, harusnya begitu. Tapi Tuhan tidak. Dia tidak membelah sungai jadi 2. Tapi dia masuk di air. Dan dia menenggelamkan dirinya di sungai. Kata Yohanes Pembaptis, bukan aku yang membaptis kamu. Kata Nabi terkenal. Seharusnya Tuhan, engkau yang membaptis aku. Kata Tuhan, itu biarlah itu terjadi. Untuk menggenapi kehendak Allah. Tidak ada mujizat. Seharusnya Yesus kan buat mujizat. Tidak. Apa yang dia lakukan? Membenarkan diri masuk rencana dan kehendak Allah. Dia telah mengalahkan dirinya sendiri. Dia telah membuka jalan untuk kita semuanya. Dengan cara dia merendahkan dirinya tanpa mujizat yang hebat. Tapi dia menenggelamkan dirinya untuk masuk di dalam kehendak Allah. Oleh sebab itu hari ini ada kehendak Allah dalam hidup kita yang kita lupa.
Itu. Ada satu kesaksian yang lucu sekali, tapi nggak terlalu lucu bagi saudara. Bagi saya lucu. Saya ini sering pelayanan di desa-desa di NTT kan dingin sekali, apalagi bulan 6 ini. Angin Australia dingin sekali. Saya tuh berangkat sewa truk, saudara. Truk, nggak ada mobil, sewa truk, bawa bantuan. Saya bilang sama truknya, tunggu dulu ya. Sampai saya pulang, karena ini gunung-gunung nggak ada tempat. Saya bayar kamu PP. Ya oke Pak. Khotbah. Misal khotbah, truknya hilang, saudara. Saya waktu khotbah lihat truknya jalan, masa saya lari turun. Ada saya bilang, waduh, gawat ini. Tapi tetap khotbah, harus. Masa saya ngomong, sebentar ya, istirahat rest. Ngomong, enggak, ini hilang. Tapi saya tetap khotbah biasa. Amin, semua tenang, altar call semuanya. Tenang, padahal bingung semua. Tenang aja. Saya tanya, truknya kemana tadi? Balik Pak, aduh gawat ini. Setelah itu, bagaimana saya mau tidur, mau ngantar? Ada naik motor Pak, gunung, gak ada jalanan, batu-batu turun. Saya naik motor kedinginan saudara, naik turun. Waktu batu-batu semua saudara. Saya tanya sama dia, Pak, anaknya berapa? 3, masih kecil-kecil? Iya, udah duduk aja. Gak mungkin dia mau bunuh diri, saudara. Tapi kalau saya tanya, Pak, gimana? Istri mati, anak mati. Terus gimana lagi kerjaan gak ada? Ganti sopir Pak. Repot saudara. Jadi akhirnya saya bilang, oh ya turun saudara. Saya melorot sampai ke dia, sampai di tangki. Waktu dia naik, saya tarik dia badan ke belakang. Capek sekali saya. Nahan kiri kanan, capek betul 1 jam lebih. Begitu sampai di aspal, stop dulu. Saya olahraga sebentar dulu. Setelah itu jalan terus. Aduh dinginnya, keluar air mata itu jadi es saudara. Saya kedinginan tidak karuan. Waktu kedinginan tidak karuan, begitu sampai di kota Soe, jam 2 pagi saya kedinginan masuk kamar. Muka hitam semua, kena debu semua. Gak bisa saya tidur begini Tuhan. Zaman dulu Soe itu tidak ada air panas. Sekarang ada air panas, puji Tuhan. Saya tidak ada air panas, saya bilang, saya mau tetap mandi. Tidak bisa ini. Tapi saya pegang, wih dingin sekali hari ini. Saudara, dingin. Tapi saya bilang, dalam nama Yesus. Mau tidak mau, Tuhan. Nafas kuat. 1, 2, 3. Wah, cepet-cepetan. Ternyata panas. Saya keramas, saudara. Tetangga sebelah lihat bingung, orang ini gila mungkin. Setelah panas saya pakai kaos celana pendek, duduk di depan lihat kabut. Kok enak ya? Tuhan tidak buat mujizat air jadi panas. Masalahnya tubuh saya lebih dingin dari air dingin. Jadi kena air dingin jadi rasa panas. Kalau saudara sudah biasa menghadapi persoalan bersama dengan Tuhan. Persoalan apapun itu bukan masalah lagi. Itu betul. Makanya itu lucu juga. Tapi waktunya saya tidur, saya terusin dulu. Apa besok terusnya? Saya terusin dulu dah. Nah, supaya saudara tertarik ke Soe. Saya tidur itu kursi, tempat tidurnya kecil jelek. Sekarang bagus, jangan takut. Dulu itu kecil, temboknya dingin semua, nggak ada apa, malah sekarang ada semua. Aduh Tuhan, tak kuat dingin selimut. Kata Tuhan, jam harus tidur, bangun berdoa. Doa apa ini ya? Dingin keluar dari selimut, tak kuat. Doa apa yang paling hebat, paling cepat ya? Saya bangun, mau doa apa saja. Enggak sehebat itu pun. Berkati aku, gereja bagus, jemaat terlalu banyak. Saya bangun sambil selimutan, sambil duduk. Doa yang paling hebat dan yang paling sempurna. Singkat, jelas, tepat. Saya berkata, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Beres. Mau apa terserah. Saya duduk, saya tunggu. Tidur saya duduk itu. Tidur mundur ke belakang. Kan ada tembok ke belakang. Kepala saya terpeduk. Saya bangun. Betul kehendak Tuhan, saya jadi doa sungguhan saudara. Kehendak Tuhan itu selalu ada. Ketika kita tidak mampu, kita tidak kuat untuk melayani. Saudara tidak mungkin bisa berdoa panjang-panjang. Katakan cuma satu, rencana Allah sudah terjadi. Dan dia punya jalan selalu ada untuk membangunkan kita. Dari keterpurukan, dari putus asa, kita akan bangkit kembali. Amin. Amin. Ketiga, cepat. Yang ketiga, oke, kita lihat rencananya indah, selalu indah.
Jadi kalau Tuhan itu selalu punya rencana yang indah, tidak mungkin tidak ada rencana indah. Saya mikir, Didi ini sepi semua saudara. Saya ketemu sama direktur, saya mikir, Tasya, saya ada ide apa? Bikin taman bunga kecil-kecil. Supaya suasananya enak. Enggak boleh Pak, usulkan gambarnya ini. Disetujui. Asal bayar sendiri, jelas dong. Bayar sendiri. Makan masuk diberi dia. Saya bikin saudara. Bikin, saya lihat, saya belum ke sini tapi sudah dikerjain. Kemarin baru saya datang. Datang jam 11, saya mendarat jam 1. Nomor 1, pergi ke taman bunga. Ke jual tanaman. Saya pilih batu, saya pilih ini, saya pilih tanaman. Saya bilang, Pak bisa enggak sore tanam? Didi belum terima. Saya telepon Didi, bisa enggak? Bisa, ayo kita kerja. Saya langsung ke sini, duduk mikir ini mau taruh mana. Begitu tukangnya datang, tak, pasang semua. Saya angkat kerikil, saya angkat batu, saya angkat itu, semuanya kuat semuanya, nggak ada masalah. Saudara, itu kan latihan, cuma malam sakit semua. Tapi itu sakit biasa toh. Saudara kalau nggak mau sakit, nggak akan ciptakan sesuatu yang baru. Amin. Kalau engkau cuma mau enak-enak, nggak ada sesuatu yang baru dalam hidupmu. Kita harus berkorban, sakit itu bisa sembuh sendiri. Gitu loh, jangan takut dengan itu. Ini mau sakit, saya beli remason, sembuh semua. Semua saya pasang, saya siram air. Saya bilang, ini kalau nggak disiram mati. Ini mesti disiram. Waduh, Tuhan punya taman di dunia ini nyiram, capek. Aku nyiram gini udah capek juga. Saya pulang. Tuhan berkata apa? Kamu itu seperti tanaman di hadapanku. Makanya saya sebut kamu itu kebun anggur. Jadi tidak mungkin sampai kamu mati. Selalu dipelihara oleh Tuhan. Orang saya aja tidak kepin pohonnya mati. Betul kan? Apalagi Tuhan. Engkau dan saya ini tanaman yang indah di hadapan Allahmu. Makanya jangan amin besok siram gantian. Ngawur. Yang jauh-jauh gantian. Allah cuma jauh gitu siramin lah. Allahmu datang jauh-jauh nyirami hatimu dengan iman. Masa kamu enggak di sini enggak mau? Saya tanya sini, siapa yang siram? Enggak ada Pak. Saya tanya, siapa lagi? Enggak ada. Saya mau siramin. Nyiram aja. Kenapa? Ya itu memang Allah itu selalu memelihara kita. Kalau kau tahu Allah memelihara kita, waktu siram tanam itu anggap dirimu sendiri yang kamu disiram Tuhan. Makanya kau sayang, belajar untuk mencintai sesuatu pekerjaan. Karena Allah itu memelihara kita, sehingga kamu belajar untuk, walaupun capek, bisa membantu belajar sedikit-sedikit lah. Supaya tahu rasanya. Dan percaya kalau Allah memelihara kita. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Rancanganmu terlalu banyak, rancangan saya banyak. Tapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Carilah keputusan Tuhan. Bergumul. Gimana caranya cari keputusan Tuhan? Orang yang pandai. Dia bisa menimbang. Mana rencana yang sesuai dan mana rencana yang tidak baik. Amin. Tapi orang bodoh rencananya selalu dipaksakan. Dia tidak bisa menimbang mana yang bagus, mana tidak. Oleh sebab itu orang Kristen boleh berencana. Tapi ingat Allah punya rencana jauh lebih indah dari kita. Biar rencanamu itu engkau sesuaikan. Kita baca satu ayat lagi. Belum terakhir, masih ada 100 ayat. Amsal 20 ayat 5. Tapi yang 99 saudara PR untuk baca di rumah. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Terus, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Tuhan itu, percaya saya saudara, Dia itu pasti membuat hidupmu itu di depan itu selalu baik. Gak ada yang baik. Saya aja kalau lihat tanaman mati saya susah. Dan jangan mati kalau boleh. Saya beli pupuk terus. Saya tanam, saya beli pupuk lebih banyak. Saudara, Tuhan juga ingin hidupmu itu sesuai dengan rencananya Dia. Dia tidak mungkin berbuat pikiran jahat kepada engkau. Pikirannya selalu baik. Sehingga ketika engkau mulai bingung, ingat Allah itu merencanakan yang baik.
Kembali kepada rencana Allah, tidak ada yang tidak. Oleh sebab itu kalau kita melihat saudara, kita dari mana ke mana? Waktu Yesus naik ke surga, kenapa dia naik? Oh, karena dia bangkit supaya menunjukkan kalau dia naik ke surga kita rayakan. Bukan seperti itu. Karena dia dari surga kembali ke surga. Amin. Bukan cuma merayakan kenaikannya. Dia kembali ke tempat di mana dia pernah turun ke bumi ini. Tetapi kita juga sama. Ketika dunia ini dijadikan, saudara, sebelum semua, Allah itu sudah buat rencananya. Saya mau buat neraka. Loh, kenapa kok neraka? Gak ada yang lain. Karena saya tahu nanti ada yang jahat. Saya buat surga. Kenapa? Ada yang baik. Dan dia buat sampai akhir dan kita tahu itu kitab Wahyu. Langit dan bumi akan lenyap. Dia akan ciptakan langit baru, bumi baru. Dia bikin sempurna. Dan kita ini sebelum dunia ada, kita ada dalam rencananya Tuhan. Frankie, semua di sini nanti belum ada muncul, saudara nggak ada di mana-mana. Jangan saudara ngomong pernah ada, saya takut. Kita belum pernah ada, cuma sudah ada dalam rencana pikiran Tuhan. Karena kita dari pikiran Tuhan, kita harus kembali kepada pikiran Tuhan. Karena kita dalam rencana Allah, kita harus kembali rencana Allah. Makanya orang pandai tahu menimbah rencana yang indah, yang baik itu. Sebab itu banyak orang Kristen, dia berkata apa? Aku mau dengan caraku, tidak bisa. Rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu bukan jalanku. Seperti tingginya langit dan bumi, tidak pernah ketemu. Tuhan selalu punya jalan dalam hidupmu. Amin. Kalau engkau takut, engkau susah. Kembali kepada rencana Allah. Tidak ada yang lain. Kita lihat ayat yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat 28. 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Dia telah menaklukkan dirinya. Dia telah menaklukkan dirinya. Arti kata menaklukkan, dia telah menaklukkan dirinya, supaya masuk dalam rencana Allah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Menaklukkan istri gampang. Tendang pukul gak kasih uang selesai. Menaklukkan suami gampang. Jangan kasih makan. Betul saudara, kasih makan gak enak terus. Uang disimpan di lemari es. Lemari besi. Saudara, menakluk gampang. Saudara bisa menaklukkan orang lain. Saya kasih tahu. Orang yang hebat itu bukan menaklukkan orang lain. Tapi menaklukkan dirinya sendiri. Itu orang yang hebat. Saya bisa menaklukkan istri saya. Saya bisa menaklukkan anak saya. Saya bisa dengan cara macam-macam sama saudara. Tapi kerap kali saudara ngomong, Pak Fenggi itu gampang kok. Nanti aku ngomong pasti ada. Oh, bukan saya ditaklukkan. Saya telah menaklukkan diri saya di bawah Allah. Saya telah menaklukkan. Saya miliknya semua orang. Sesulit apapun saya akan lakukan. Asal saya mampu lakukan. Amin. Saya bukan menaklukkan saudara. Saya ingin menaklukkan diri saya pada firman Allah. Hidup saudara dan saya hari ini. Engkau suami, engkau istri, engkau siapapun juga. Jangan bangga dengan menaklukkan orang lain. Karena orang yang hebat itu menaklukkan dirinya sendiri. Sehingga dia bisa sabar, dia bisa rendah hati. Itulah orang yang hebat. Amin. Aminnya sungguh-sungguh apa iya ini? Coba saudara menaklukkan diri sendiri. Waduh Pak, aku di gereja kok kedinginan. Bisa enggak menikmati di tempat dingin? Waduh kepanasan bisa enggak? Saya kalau sama anak saya pergi ke satu tempat di Sydney. Dingin sekali. Dingin. Anak saya kedinginan. Semakin kita lawan dinginnya, semakin dingin. Terus gimana? Kita kan sering tinggal di panas. Anggap aja ini suasana dingin, nikmati aja. Jadi kita nikmati dingin enak. Jadi rasa dinginnya hilang. Karena menikmati. Kalau saudara melihat sesuatu yang indah, saudara lupa
dengan situasinya. Tetapi jangan, kalau kita mau naik mata dingin, buka baju, bagus, masuk angin pulang. Bukan cara seperti itu. Merubah konsep itu tidak gampang. Tetapi saudara, satu, kalau kita mau menaklukkan diri kita yang harus ditaklukkan. Semuanya indah. Kita akan lihat rencana Allah indah. Walaupun di depan ada mendung sekalipun, kita tahu bahwa Allah itu Allah yang baik. Amin. Mari kita bagi berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Hanya satu, taklukkan dirimu. Sehingga engkau ingin berjumpa dengan Tuhan. Jangan cuma melihat berita kiri kanan, tapi lihat jalan yang Tuhan sudah siapkan. Jangan melihat gelapnya mendung, sehingga saudara takut. Percayalah, Tuhan telah mengemudikan. Pasti kita juga selamat. Hari ini siapapun yang punya masalah, punya tantangan persoalan, pikiran yang gelap, ingatlah, Allah telah membuat satu rencana yang indah. Kembali kepada rencana ya Allah. Hari ini Tuhan, kami akan menerima roti dan anggur. Biarlah menjadi satu momentum di dalam kehidupan kami. Kami kembali kepada jalan Tuhan. Kami bertobat kembali dari kejahatan kami. Sehingga saat kami menyebut nama Yesus, melalui hidup kami pun kami mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menerima roti dan anggur. Tuhan sucikan dan kuduskan setiap kami, baik hamba-Mu yang akan melayani, dan roti dan anggur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau layakkan dan sucikan setiap kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu mungkin yang belum mendapat roti dan anggur boleh mengangkat tangannya. Nanti akan dilayani oleh para pelayan perjamuan. Yang sudah menerima, mari kita siapkan roti dan anggur kita. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Dengarlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Dengarlah firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau engkau tidak membuat mujizat melebihi dari Musa ataupun Yosua, karena itu bukan mujizat yang diperhitungkan, tapi adalah sebuah jalan. Sehingga hari ini kami tahu berapa besar mujizat yang kami alami, ataupun kecil itu mujizat. Bahkan kami tidak pernah mengalami mujizat. Karena kami tidak membesarkan, membandingkan mujizat itu. Tapi kami tahu jalan selalu terbuka. Jalan itu selalu terbuka. Dan kau berkata, akulah jalan, akulah pintu. Tuhan selalu buka jalan dalam hidupmu. Oleh karena itu, Dia selalu punya rencana yang indah, pikirannya yang indah.
Dia tidak mungkin berpikir yang buruk. Tetapi Tuhan bertanya, setiap masalahmu aku buka jalan. Setiap persoalanmu selalu aku buka jalan. Sekarang giliranmu hari ini. Bukalah jalan di hatimu. Supaya aku masuk, kata Tuhan. Bukalah jalan. Itu tugasmu. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan, menguduskan kami semua. Mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Dan Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana Engkau percayakan kami untuk menggembalakannya. Gereja Blessing in Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau menerima sebagaimana persembahan Habel. Kau memberkati segala pekerjaannya. Rumah tangga, kesehatan, iman, rohani kami semua. Sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan dan kemurahan-Mu selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji, terguncang. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit untuk memberikan kepada kita pengharapan. Dan kita punya Tuhan Allah yang hidup bukan yang mati. Dan Dia yang surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya harapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salaman kiri kanan dulu sama suami istri. Sabar ya. Tuhan Yesus memberkati. Boleh lebih lagi buat Tuhan, katakan haleluya. Pastor, sing it loud. Namanya Tuhanku, benar raya, teguh kota benteng perlindunganku. Sama-sama lebih